Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi channel Satria Nusantara yang membahas tentang Aswatama. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Hajar artinya guru dan Aswat artinya Aswatama. Hajar Aswat artinya guru Aswatama. Patung Hajar Aswat berasal dari batu meteor yang jatuh dari langit. Batu ini menjadi penanda dan pengingat bahwa batu yang jatuh dari langit menjadi simbol Aswatama sebagai sosok yang ditinggikan dan paling dihormati oleh semua orang Bani Quraisy. Orang-orang Bani Quraisy mengenang dan menghormati kematian Aswatama dengan cara memutari Ka'bah searah jarum jam sebanyak 7 kali. Ritual mengelilingi Ka'bah atau berpradaksina kepada Hajar Aswat ini dalam bahasa Sanskerta disebut Karafa. Lalu orang-orang Bani Quraisy dan Muslim menyebutnya sebagai tawaf. Memutari Ka'bah atau melakukan pradaksina sebanyak 7 kali untuk menghormati Aswatama selaku leluhur Bani Quraisy. Muslim pada saat ibadah haji melakukan ritual sa'i, yakni berlari antara bukit Safa dan Marwah, yakni daerah bukit di sekitar Ka'bah, Mekah. Lokasi itulah untuk mengenang kali pertama Aswatama dan keturunannya menginjakkan kaki di Mekah dalam pengembaraannya yang jauh dari kampung halamannya. Aswatama meninggal dunia di usia tua atau usia senja. Setelah meninggal dunia, tubuh atau jasadnya dikremasi atau dilakukan ngaben. Abu jenazah atau jasad Aswatama kemudian ditaburkan di Ka'bah dan di atasnya diletakkan batu Hajar Aswat. Sebagian abunya ditaburkan di sumur Zam-Zam. Tujuannya supaya air sumur Zam-Zam menjadi sumber air abadi bagi para keturunannya. Hal ini yang masih dipercaya oleh Muslim yang melakukan ibadah haji yang minum air dari sumur Zam-Zam dan menganggap air sumur Zam-Zam sebagai air yang suci. Bani Quraisy percaya air sumur Zam-Zam menjadi pengingat supaya Aswatama selalu melindungi dan memurnikan mereka. Muslim juga mengklaim makom Ibrahim atau Abraham terdapat sebuah batu bekas pijakan kaki Ibrahim yang dipercaya merupakan mukjizat dari Allah. Batu pijakan tersebut diklaim berasal dari surga dan dahulu batu tersebut bercahaya. Allah SWT kemudian melenyapkan cahaya tersebut, sebab jika tidak, cahaya tersebut bisa menerangi segala penjuru bumi dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Padahal itu sebenarnya adalah jejak kaki Aswatama. Dalam tradisi agama Hindu, ketika seseorang membuat jejak kaki, maka hal itu untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut menjadi daerah kekuasaan atau yang bersangkutan, yakni Aswatama, menjadi pemimpin yang berkuasa di wilayah tersebut. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan Satria Nusantara, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Jadi si Satria Nusantara ini mengangkat topik tentang sosok Aswatama yang diklaim sebagai Nabi Ibrahim, mulai dari keturunan Bani Quraisy, di mana Aswatama sebagai leluhur Bani Quraisy
dan juga tradisi ritual haji dalam Islam yang menjiplak tradisi ritual Hindu, mulai dari Ka'bah, Hajar Aswad, tawaf, air Zam-Zam, sampai makom Ibrahim yang berupa jejak telapak kaki. Baik, mari kita ulas. Aswatama, seorang Brahmana kesatria, putra Drona dengan Krepi. Mahabharata menceritakannya sebagai putra kesayangan Drona. Dalam mitologi Hindu, ia dikenal sebagai salah satu dari 7 Ciranjiwi atau makhluk abadi yang dikutuk untuk hidup selamanya tanpa memiliki rasa cinta. Setelah melakukan pembunuhan terhadap 5 putra Pandawa dan mencoba menggugurkan janin yang dikandung oleh Utari, istri Abimanyu. Nah, saya akan jelasin dikit secara singkat saja tentang Aswatama ini dalam keyakinan Hindu ya. Pada perang Batarayuda, Pandito Dronacarya, ayah Aswatama, gugur karena siasat para Pandawa. Mereka sengaja membunuh gajah yang bernama Hestitama agar begawan Drona menjadi kehilangan semangat hidup, atau Resi Drona mengira yang tewas adalah Aswatama putranya. Untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, setelah perang Batarayuda berakhir, Aswatama menyelundup ke dalam istana Hastinapura. Ia berhasil membunuh Drestadyumna atau pembunuh ayahnya, Pancawala, anak-anak Drupadi, dan Srikandi. Setelah membunuh kelima anak Drupadi dan kesatria lainnya, Aswatama berlindung ke pertapaan Maharsi Biasa atau Wiyasa. Kalau di Jawa disebut Abiyoso. Pandawa memburu dan terjadilah pertarungan antara Arjuna dan Aswatama. Dalam pertarungan itu, Aswatama memanggil senjata Brahmasta. Begitu juga dengan Arjuna. Takut akan kehancuran dunia, Maharsi Wiyasa atau Bagawan Abiyasa meminta keduanya agar segera menarik senjatanya kembali. Arjuna berhasil melakukannya, tetapi Aswatama kurang pandai menguasai senjata itu sehingga tidak bisa menariknya. Ia kemudian diberi pilihan agar senjata itu menyerang target lain untuk dihancurkan. Masih dengan penuh rasa dendamnya, Aswatama mengarahkan senjata itu ke rahim Utari, menantu Arjuna, istri Abimanyu. Senjata itu membakar janin dalam kandungan Utari. Namun Krishna berhasil menghidupkan kembali janin yang dikandung Utari. Oleh Sri Krishna dikatakan bahwa Aswatama akan kena karma akibat perbuatannya. Aswatama tersadar dari perbuatan khilafnya. Aswatama menyerahkan batu permata berharga atau manik yang terletak di dahinya kepada Sri Krishna, yaitu permata yang membuatnya tidak takut terhadap segala senjata, penyakit atau rasa lapar, dan membuatnya tak takut terhadap para dewa, danawa, dan naga. Aswatama mohon supaya tidak dikutuk oleh Sri Krishna. Tetapi Sri Krishna mengatakan bahwa itu bukan kutukan melainkan buah karma atas apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Atas perlindungan dan jaminan Bagawan Abiyoso, Aswatama diampuni. Aswatama kemudian melakukan penebusan dosa, mengembara ke arah barat di tanah padang dan tandus di gurun pasir di semenanjung Arvastan dan hidup selama 1000 tahun sebagai pertapa yang mengembara. Aswatama mengasingkan diri di suatu tempat yang masih asing. Penduduk setempat menyebut Aswatama sebagai orang Kaura, Kuru, atau Kora. Kata wa dalam bahasa Sanskerta berarti keturunan, seperti Pandawa artinya keturunan Pandu dan Kaurawa berarti keturunan Kuru atau Kaura. Bahasa yang dipakai oleh Aswatama bahasanya orang Kuru atau Kaura, Kora atau Kauran, yang oleh penduduk setempat disebut bahasa dari seberang atau bahasa asing atau Hebrew. Aswatama bagi orang setempat disebut orang asing atau muhajirin. Kisah ini terdapat dalam kitab Mahabharata ya. Jadi kisah Aswatama tersebut merupakan sebab keluar dari negerinya dan menuju ke arah barat. Nah, sekarang mari kita lihat sosok Nabi Ibrahim atau Abraham alaihissalam. Nabi Ibrahim atau Abraham dilahirkan pada tahun 2166 sebelum Masehi di tanah Ur Kasdim yang letaknya sekarang ini di sebelah selatan Irak. Di sana ia hidup beserta orang tua dan kedua saudaranya maupun istrinya Sarah. Setelah Haran, kakak tuanya meninggal, ia bersama ayahnya dan Sarah istrinya. Mereka pindah ke Haran, daerah timur selatan Turki. Jarak yang harus mereka tempuh cukup jauh.
lebih dari 800 km walaupun dengan unta sekalipun. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim sampai ke Mekah bersama anaknya Nabi Ismail sampai membangun atau meninggikan Ka'bah kembali diperkirakan tahun 1500 sebelum Masehi. Tidak perlulah saya jelaskan secara detail karena ada beberapa perbedaan saat Hagar disuruh pergi oleh Sarah dan juga dari sudut pandang tentang anak yang dikurbankan. Karena tempat antara Ismail atau Ishak yang akan dikurbankan ini berbeda, walaupun sangat banyak petunjuk yang kita dapatkan dalam Alkitab sendiri yang menunjukkan Ibrahim membawa istrinya Hagar dan Ismail ke Mekah. Di samping itu, kronologi dalam Alkitab tentang pengorbanan Ishak banyak yang janggal jika ditelaah. Baik, kita kembali ke Aswatama, kita fokuskan ke klaim Satria Nusantara ya. Sekarang begini, ketika saya membaca kisah Aswatama ini dan menelaahnya, tidak ada bukti pendukung dari eksternal selain kitab Mahabharata alias hanya sumber internal dari kalangan Hindu sendiri. Bahkan ketika Aswatama mengasingkan diri menuju ke arah barat, di situ telah ada penduduk, di mana penduduk di situ menyebut Aswatama dengan sebutan orang Kaura, Kuro atau Kora alias orang asing. Artinya apa? Artinya klaim Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Aswatama perlu ada penelitian lebih lanjut dengan melepaskan diri dari keterikatan terhadap agama tertentu atau keyakinan tertentu dan murni ilmiah dan akademis untuk membuktikan bahwa Nabi Ibrahim adalah Aswatama. Seperti sejak kapan suku Nabi Ibrahim disebut suku Quraisy? Itu dapat sumber dari mana? Nabi Ibrahim adalah seorang keturunan dari bangsa Akkad atau Akkadia. Dalam penelitian Gerald F. Dirks, diperkirakan kelahiran Ibrahim pada sekitar tahun 2166 sebelum Masehi. Dia lahir di kota Ur. Kota ini yang menurut sejarawan Ahmad Syalabi sebagai salah satu kota penting dalam sejarah peradaban Mesopotamia atau yang kita kenal sekarang Irak. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim dari Nabi Ismail alaihissalam yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Nenek moyang suku Quraisy adalah Fir bin Malik yang silsilah lengkapnya menurut sumber-sumber Arab tradisional adalah sebagai berikut. Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Kuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dengan demikian, Fir berasal dari suku Kinanah dan keturunannya ditelusuri sampai ke Adnan dari suku Ismail, ayah semi-legendaris dari Arab Utara. Ini saya bahas dasarnya saja ya. Nah, berikutnya tentang Hajar Aswad. Satria Nusantara menjelaskan tentang Hajar Aswad, yang berarti Hajar artinya guru dan Aswad adalah Aswatama. Jadi Hajar Aswad adalah guru Aswatama, yang merupakan batu meteorit yang dipasang di dinding Ka'bah untuk mengingat dan menghormati Aswatama sebagai leluhur suku Quraisy. Sedangkan dalam keyakinan Islam, Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Dalam keyakinan Muslim disebutkan bahwa yang pertama kali menemukannya adalah Ismail dan yang meletakkannya adalah Ibrahim. Berikutnya dalam ritual ibadah haji. Pertama, tawaf. Menurut Satria, tawaf yang dilakukan saat ibadah haji yakni mengelilingi Ka'bah selama 7 kali putaran untuk mengingat dan menghormati Aswatama sebagai leluhur Quraisy. Sedangkan dalam Islam, tujuan tawaf adalah mewakili gagasan kalau hidup harus berputar di sekitar dan tetap taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan tawaf, maka bisa memperkuat sentralis fokus spiritual yang dihadapi saat salat harian. Tak hanya itu saja, tawaf juga dapat menghubungkan para jamaah dengan tradisi Nabi Ibrahim. Seperti yang diketahui, Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail turut serta dalam rekonstruksi Ka'bah. Berikutnya ibadah sa'i. Satria menjelaskan bahwa ibadah sa'i yang dilakukan oleh para jamaah haji dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik untuk mengenang pertama kalinya Aswatama menginjakkan kakinya bersama keturunannya dalam pengembaraannya yang jauh dari kampung halamannya. Sedangkan dalam Islam, hikmah dari ibadah sa'i atau usaha artinya berusaha dalam kehidupan baik pribadi, keluarga atau masyarakat. Pelaksanaan sa'i sendiri merupakan pelestarian pengalaman istri Nabi Ibrahim alaihissalam atau ibu dari Nabi Ismail, di mana saat itu kali pertama Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya Nabi Ismail di padang gurun yang tandus.
Berikutnya makom Nabi Ibrahim atau jejak kaki Ibrahim. Satria menjelaskan bahwa jejak kaki Nabi Ibrahim sebetulnya adalah jejak kaki Aswatama sebagai tanda bahwa Aswatama pernah berkuasa di wilayah tersebut. Sedangkan dalam Islam, makom Ibrahim alaihissalam adalah tempat pijakan. Maka makom Ibrahim merupakan sebuah bangunan dengan batu kecil yang dibawa oleh Ismail ketika membangun Ka'bah, digunakan sebagai pijakan Ibrahim untuk berdiri guna melengkapi bongkahan-bongkahan batu untuk membangun Ka'bah. Apabila Ismail memberikan bongkahan-bongkahan batu kepada Ibrahim, Ibrahim akan menyusunnya pada Ka'bah sehingga bangunan Ka'bah pun semakin tinggi dan batu pijakan Ibrahim ini juga ikut meninggi. Makom Ibrahim merupakan bangunan atau struktur yang mencakup batu lebar kecil yang terletak kurang lebih 20 hasta di sebelah timur Ka'bah. Di dalam bangunan kecil ini terdapat sebuah batu yang diturunkan oleh Allah dari surga bersamaan dengan batu-batu kecil lainnya yang terdapat di Hajar Aswad. Batu ini menjadi tempat berdiri Ibrahim saat membangun Ka'bah bersama Ismail. Jadi tentu saja batu tersebut bukan dipijak sekali saja karena sebagai sarana atau hardware untuk meninggikan Ka'bah. Berikutnya air Zam-Zam. Si Satria menjelaskan bahwa saat Aswatama meninggal di mana kemudian jenazahnya dikremasi, sebagian abu kremasinya ditaburi dalam sumur air Zam-Zam agar menjadi air suci abadi bagi keturunannya. Sedangkan dalam Islam, mata air tersebut ditemukan pertama kali oleh istri Ibrahim, Hajar, setelah berlari-lari antara Bukit Safa dengan Marwah setelah Ismail, putra Hajar, mengalami kehausan di tengah padang pasir. Sedangkan persediaan air tidak ada kemuliaan lewat air Zam-Zam melalui perintah Tuhan atau Allah. Maka Allah mengutus malaikat Jibril. Sesaat setelah Jibril menghentak kaki yang kemudian menjadi tempat Zam-Zam itu, Hajar menampung air yang mengalir dengan menggali tanah di sekitar keluar air agar tidak hilang ketika dia mengambil kantong minumnya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai ibu Ismail tidak menampung air itu, tentu sekarang sumur Zam-Zam sudah jadi mata air yang mengalir. Muhammad kemudian menceritakan bahwa lokasi itu kelak adalah Baitullah atau Ka'bah yang akan dibangun Ibrahim dan Ismail. Peristiwa itu terjadi tahun 1910 sebelum Masehi atau 2572 tahun sebelum kelahiran Muhammad atau sekitar 4000 tahun yang lalu. Nah, sekarang begini. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa Esa menjelaskan secara singkat saja atas semua klaim si Satria Nusantara? Biasanya Esa jelasinnya sampai detail. Klaim yang dilontarkan Satria Nusantara ini dan mungkin sebagian dari Hindu sendiri itu hanya asumsi alias cocokmologi aliasnya lagi mengada-ngada. Kenapa? Hanya dengan modal bukti internal dari kitab Mahabharata sehingga klaimnya berlanjut. Klaim dasar saja tidak jelas saat Aswatama mengasingkan diri menuju ke arah barat. Tahu-taunya langsung disimpulkan bahwa itu di Mekah. Sehingga ini berlanjut dengan klaim Ka'bah dan lain-lain. Nah, karena klaim ini adalah cocokmologi saja dan tidak berdasar dan sangat perlu pembuktian secara histori dan ilmiah alias bukti pendukung eksternal, tentu saya akan mengikuti alur Anda. Kita bermain klaim-klaiman dan cocokmologi. Boleh dong, iya kan? Sekarang saya balik sesuai penjelasan singkat yang saya uraikan tadi. Saya katakan kalau sebetulnya Aswatama bukanlah Nabi Ibrahim, tapi Aswatama adalah Nabi Ismail. Nanti biar pemirsa yang berpikir dengan logika waras untuk menilainya ya. Nabi Ismail alaihissalam adalah bisa dikatakan leluhur dari kaum Quraisy karena dari keturunannya lah kaum Quraisy ini lahir. Nabi Ismail alaihissalam merupakan orang asing alias Arab musta'ribah atau yang diarabkan, sama seperti Aswatama yang juga merupakan orang asing. Berikutnya, Aswatama berarti suara seperti kuda, sedangkan tetangga sebelah menggambarkan perilaku Nabi Ismail seperti keledai liar. Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Tidak menjadi masalah walaupun tetangga sebelah menganggap Nabi Ismail sebagai keledai liar yang bermakna negatif. Toh faktanya, keledai merupakan hewan yang suka bersosialisasi dan berkelompok. Dalam satu kelompok, mereka memiliki satu jack dan beberapa keledai lainnya tunduk. Mereka bukan hewan yang sering bertengkar, namun mereka tidak segan untuk menginjak-injak binatang lain yang dianggapnya predator.
Di sisi lainnya, Satria mengatakan kalau nama Aswatama sama seperti Hajar Aswad dan Nabi Ismail merupakan orang yang menemukan batu Hajar Aswad. Coba bayangkan jika saat ini kalian tidak mengenal nama seseorang, tapi mengenal kebiasaan, pekerjaan atau kejadian fenomenal yang menimpa orang tersebut. Tentu sangat wajar jika kalian hanya memanggil dengan inisial atau pekerjaan atau peristiwa yang menimpanya. Misal si A adalah satu-satunya tukang batu di suatu kampung, maka kalian cukup menyebutkan profesinya saja. Orang sudah mengenalnya. Bukankah Yesus juga pernah dipanggil anak tukang kayu saja dan mereka sudah tahu siapa yang dimaksud? Begitu juga yang menimpa Nabi Ismail yang menemukan Hajar Aswad. Jika mereka yang tidak tahu nama aslinya lalu cukup memanggil dengan Aswad, apakah ini suatu kesalahan? Soal makna dari Aswad itu sendiri adalah hanya soal persepsi. Misal saat kita berada di Sunda, kata gelis akan sangat berbeda makna jika kita ucapkan di Surabaya. Gelis artinya cantik, tetapi saat kita bunyikan di Surabaya, maka berubah makna menjadi cepat. Paham ya? Lanjut lagi. Dalam ibadah sa'i, untuk mengenang pertama kalinya Aswatama menginjakkan kakinya bersama keturunannya dalam pengembaraannya yang jauh dari kampung halamannya. Nah, jangan lupa, Nabi Ismail adalah orang yang pertama mendiami Mekah. Nabi Ismail berdiam di lembah yang tandus tersebut hingga muncul sumber Zam-Zam, dan pada masa itu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan dibantu anaknya Ismail. Setelah itu datanglah suku Jurhum, salah satu kabilah di Yaman, ke kota Mekah sebagai suku pertama yang mendiami kota Mekah. Jurhum inilah suku pertama yang mendiami Mekah. Nah, tawaf untuk mengingat dan menghormati Aswatama sebagai leluhur Quraisy. Sedangkan dalam Islam, salah satu tujuan tawaf adalah dapat menghubungkan para jamaah dengan tradisi Nabi Ibrahim, seperti yang diketahui Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail turut serta dalam rekonstruksi Ka'bah. Nah, jika Satria Nusantara mengklaim bahwa Aswatama adalah Nabi Ibrahim, maka saya mengklaim Aswatama adalah Nabi Ismail. Kira-kira klaim yang cocok yang mana dilihat dari segi historis? Ini di luar keyakinan masing-masing ya. Saya pernah mengangkat topik bahasan tentang Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Brahma, di mana dalam topik tersebut saya memakai sumber internal dan juga eksternal, yaitu Al-Quran, Alkitab, Kitab Hindu, analisis histori, bahkan beberapa pendapat dari para ahli seperti Anna Bonus Kingsford, seorang teosofis Inggris pada tahun 1880-an, Abdul Haq Fidyarti Maulana tahun 1888 sampai 1977, seorang sarjana agama-agama besar dunia yang menyandang titel The Fidyarti karena pengetahuannya yang luas tentang Veda Hindu. Paper yang ditulis Matlock, dia memulai awal pembicaraan tentang seorang sarjana keturunan Yahudi dan teolog Flavius Josephus yang hidup antara tahun 37 hingga 100 Masehi. Clearsus dari Soli, Martin Hauck PhD, pernah menulis dalam buku yang berjudul The Sacred Language, Writings and Religions of the Parsis dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan Anda lihat sendiri ya, nanti link saya sertakan di deskripsi. Sekarang begini, jika makam Nabi Ibrahim diklaim adalah jejak kaki Aswatama yang menunjukkan tradisi Hindu yang menandakan bahwa pemilik jejak kaki tersebut merupakan orang yang pernah berkuasa atau memerintah suatu wilayah, maka saya akan tabrakan dengan konten Anda sebelumnya. Kenapa tidak ada jejak kaki Raja Vikramaditya di situ juga? Bukankah Anda juga mengklaim bahwa Vikramaditya juga pernah menguasai Ka'bah? Kalau hanya modal prasasti piring emas, syair menandakan Ka'bah dulu milik Hindu, Anda ini sudah bisa dikatakan halu tingkat dewa alias sudah akut. Karena di zaman pra-Islam bukan cuma itu saja yang ada. Dari Yahudi, Nasrani, Zoroaster, umat Syabi'ah, Persia, dan lain-lain juga meninggalkan berhala atau lukisan-lukisan serta benda yang identik dengan keyakinan mereka. Kalau batu pijakan Nabi Ibrahim berfungsi layaknya tangga yang bisa naik dan turun dengan sendirinya, sehingga memudahkan Nabi Ibrahim untuk menjangkau Nabi Ismail yang mengulurkan batu penyusun Ka'bah kepadanya, menurut sejarawan Al-Qurdi, meski makom Ibrahim tingginya hanya 20 cm,
Atas mukjizat Allah, batu tersebut dapat naik dan turun sesuai kebutuhan Nabi Ibrahim. Manakala satu sisi telah selesai, batu itu dipindahkan ke sisi berikutnya. Demikian seterusnya hingga semua tembok Ka'bah selesai dibangun. Setelah pembangunan Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji. Nah, gini aja deh, saya minta bukti bagaimana Aswatama membangun dan meninggikan Ka'bah. Scaffolding, katrol belum ada di zaman itu. Mau pakai tangga? Dapat dari mana? Sedangkan saat itu kondisi adalah gurun tandus. Anda bisa saja menertawakan tempat pijakan Nabi Ibrahim, tetapi Anda tidak sadar kalau Anda sendiri pasti kebingungan membuktikan bagaimana Aswatama membangun Ka'bah. Simpel kan? Berikutnya, jika melihat dari sudut pandang keyakinan Aswatama adalah Ibrahim, silahkan Anda bawa bukti eksternal kalau Nabi Ibrahim selama hidupnya merupakan penyembah berhala atau politeisme. Saya mengklaim bahwa Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Brahma dan beliau merupakan bapak monoteis atau bapak tauhid. Saya bisa buktikan itu bukan cuma dari Yahudi atau Nasrani saja, tetapi juga dalam kitab Anda yang mengajarkan ketauhidan. Contohnya, dalam Yajurveda chapter 32 volume 3 menyatakan, tidak ada rupa bagi Tuhan, Dia tidak pernah dilahirkan, Dia yang berhak disembah. Berikutnya Yajurveda chapter 40 volume 8 menyatakan, Tuhan tidak berbentuk dan Dia suci. Atavarveda book 20 himne 58 volume 3 menyatakan, sesungguhnya Tuhan itu maha besar. Berikutnya Rigveda book 1 himne 64 volume 46 menyatakan, Tuhan itu maha esa, panggillah Dia dengan berbagai nama. Berikutnya Yajurveda 41 menyatakan, segala sesuatu di alam semesta yang selalu berubah ini diliputi atau berada di dalam Hyang Maha Kuasa. Sastra Veda dalam Upanishad 4.2.1 menyebutkan, Ekam Ewa Adityam Brahman, Tuhan itu hanya satu, tidak ada duanya. Berikutnya dalam Narayana Upanishad menegaskan, Eko Narayana Nadwitiyo Astikacit, hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Nah, buat Satria Nusantara atau yang lainnya, silahkan Anda berantem dengan kitab Hindu Anda sendiri. Jadi untuk si Satria Nusantara, jika ingin mengklaim sesuatu apalagi dalam agama atau keyakinan dan itu berhubungan dengan historis, bukan hanya mengacu kepada internal saja, tetapi harus ada bukti eksternal serta penelitian ilmiah lebih lanjut. Hendaknya Anda belajar dululah biar tidak asal klaim dan asumsi, karena jujur klaim Anda ini membuat, maaf, saya jadi tertawa melihatnya. Jika hanya berdasarkan literatur internal, jatuhnya cukup diyakini saja, tidak dapat menjadi pijakan ilmiah dan akademis. Tapi sisi positifnya ya, saya tidak perlu susah payah untuk mencari referensi kelanjutan Nabi Ibrahim atau Abraham adalah Brahma. Karena dengan kehadiran Aswatama yang diyakini sebagai sosok misterius dari kalangan Hindu sendiri, menambah kepuasan saya untuk membuktikan kebenaran Islam bahwa Aswatama adalah Nabi Ismail. Dilihat dari segi historis, garis bawahi ya, historis. Dan secara tidak langsung, konten Satria Nusantara ini menghantam Alkitab dan mengangkat kebenaran literatur dalam Islam. Saya rasa cukup, dan nasihat untuk kali ini adalah, jika pemalsuan iman ada pasalnya, tentu kantor polisi akan penuh dengan kafir bodoh yang menjadi korbannya. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.